teman-teman, perkenalkan nama saya Vela Veronica, NIM 2210417712, kelas 4 Prodi Manajemen. Dibuatnya video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampu yakni Pak Adi Mursalin SEMM. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah Supply Chain Management? Kenapa Anda harus hadir? Dan apa-apa saja yang sudah Anda pelajari dari dosen Anda mengenai Supply Chain Management? Dan apa manfaatnya bagi Anda sebagai mahasiswa dan pembisnis? Jawaban pertama, saya telah menghadiri kuliah Supply Chain Management sebanyak 14 kali pertemuan. Lalu, kenapa saya harus menghadiri mata kuliah Supply Chain Management? Karena mata kuliah Supply Chain Management ini merupakan mata kuliah yang penting dalam semester ini. Dan mata kuliah ini juga adalah mata kuliah yang harus saya ambil pada perkuliahan. Apa saja yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah ini? Saya dapat mempelajari banyak hal dari dosen di kelas Supply Chain Management, yaitu dapat mengetahui apa itu rantai pasokan atau Supply Chain Management, bisa menganalisis manajemen rantai pasokan dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung implementasi rantai pasokan, dan juga saya mempelajari bagaimana alur kerja dari Supply Chain Management itu sendiri. Dan masih banyak materi-materi lain yang telah disampaikan oleh dosen pengampu. Kemudian, apa manfaat bagi saya sebagai mahasiswa atau pembisnis? Sebagai mahasiswa, saya dapat mengetahui lebih banyak ilmu dari mata kuliah ini. Kalau sebagai pembisnis, saya bisa menghasilkan aliran rantai pasokan yang baik dalam industri, dari industri manufaktur maupun jasa. 2. Coba Anda sebutkan judul buku Supply Chain Management yang Bapak tulis. Sebutkan jumlah halaman dan jumlah bab, serta jelaskan secara singkat saja isi dari setiap bab. Mohon maaf, saya tidak dapat menjawab soal nomor 2 dikarenakan saya tidak memiliki buku SCM seperti pada soal tersebut. Tetapi di sisi lain, saya memiliki buku SCM dengan judul yang berbeda. Pertanyaan ketiga, Anda sudah mengikuti webinar mengenai Supply Chain Management. Siapa pembicara dalam webinar tersebut? Dan jelaskan apa-apa saja yang dijelaskan oleh pembicara tersebut. Dan siapa MC dalam acara webinar tersebut, dan siapa pemberi kata pembuka dan kata penutup dalam acara webinar tersebut. Manfaat dan ilmu apa yang Anda peroleh dari mengikuti webinar tersebut, dan apakah Anda telah memperoleh sertifikatnya? Kalau sudah, di screenshot. Pembicara dalam webinar tersebut yaitu Bapak Sigit Budi Darmawan, STMBA. MC dalam webinar tersebut ialah Ibu Paulina Kusaryaningsih. Kata sambutan disampaikan oleh Kajur Teknik Industri Dr. Yogi Yusuf Wibisono STMT. Kata penutup disampaikan oleh Bapak Sani Susanto sebagai Head of Supply Chain Center Universitas Katolik Paharayangan. Materi yang didapatkan yaitu yang pertama, landscape bisnis dan industri berubah cepat dan kompleks, ditandai dengan Industri Revolution 4.0 dan VUCA era. Pimpinan bisnis dan industri harus mengembangkan keterampilan baru atau new skill di dalam organisasi agar efektif menghadapi masa depan di dunia digital. Kemudian millennials in the future. Landscape kepemimpinan bisnis berubah. Millennialis Pihni Nemon. Kemudian this the world no longer complete but synergy and collaboration. Selanjutnya, organisasi bisnis harus melakukan perubahan atau transformasi kepemimpinan digital. 2. Perkembangan industri revolusi 1.0, penerapan mekanisasi produk dengan produksi dengan mesin bertenaga air dan uap. Revolusi Industri 2.0, penerapan produksi massal, lini produksi dengan dukungan energi listrik. Revolusi Industri 3.0, penggunaan elektronik dan teknologi informasi, dan perkembangan lebih lanjut produksi secara otomatis.
inovasi berbasis penggunaan mesin otomatis berbasis komputer. Revolusi Industri 4.0 berbasis sistem cyber physical, kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Bercerdasan buatan, robotika, neuroteknologi, dan teknologi bersifat disrupsi terhadap keberadaan industri yang sudah ada sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neoteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan otak. 3. Tantangan dalam supply chain. Yang pertama ialah customer akan berubah. B. Customer menuntut hal dari perusahaan. C. Apa yang membuat SCM kompleks? Ada 7 faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, customer. Yang kedua, produk. Yang ketiga, proses. Yang keempat, rank. Yang kelima, network. Yang keenam, organisasi. Yang ketujuh, supplier. Tantangan dalam SCM sebenarnya ada 4 hal, yaitu agility atau kelincahan, vulnerability atau kerentanan, resiliency atau ketahanan, dan yang terakhir ialah sustainability atau keberlanjutan. 4. Teknologi dalam SCM atau logistik, yang itu adalah logistik layer, AI atau yang biasa kita kenal dengan artificial intelligence, kemudian ada connectivity layer, IoT, Internet of Things, kemudian physical layer atau wearable, advanced robotics, dan 3D printing. Berikut ini adalah bukti bahwa saya telah mengikuti webinar tersebut dengan ditandai adanya sebuah sertifikat yang diberikan kepada saya dan tertera nama saya di dalam sertifikat tersebut, yang mana nama saya ialah Viola Veronica. Pertanyaan keempat, apa kesan-kesan Anda mengikuti kuliah Supply Chain Management dan webinar SCM pada tanggal 14 Desember 2023 tersebut? Di mata kuliah Supply Chain Management ini, saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dengan dosen pengampu yang membimbing mahasiswa dengan baik dan sabar, serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Saya juga bisa mendapatkan materi-materi yang bermanfaat bagi saya untuk kedepannya dan bisa saya gunakan untuk sekarang maupun kedepannya apabila saya sudah memiliki usaha sendiri nantinya. Dari webinar yang telah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2023 tersebut, saya mendapatkan banyak pengetahuan yang lebih besar lagi mengenai SCM dan apa saja itu yang ada di dalam SCM, dan tidak hanya itu, saya juga dapat pengalaman yang lebih banyak dan bisa juga bertemu dengan orang-orang yang lebih berpengalaman lagi mengenai SCM. Sekian jawaban UAS dari mata kuliah Supply Chain Management yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata ataupun tindakan saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.